Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Jumpa lagi Sobat ABH di Podcast ABH. Kali ini kita sudah masuk ke episode ke-6. Dan di episode ke-6 ini topiknya sedikit umum. Tetapi kalau didengar itu pasti untuk baik orang awam maupun oleh sejawat dokter sekalipun, ini agak-agak mengerikan gitu dengarnya. Apalagi kalau sudah berbicara soal malpraktik medis dan tantangan dalam pembuktian. Bicara soal malpraktik kan ini lagi rame banget ya, sosial media tuh happening banget. Dan oleh sebab itu saat ini di Podcast ABH sudah ada 3 pembicara yang benar-benar capable, benar-benar mahir di bidangnya. Sudah hadir Ibu Ida atau nama lengkapnya adalah Ibu Zubaidah Zufri. Beliau adalah praktisi hukum kesehatan, pengalamannya sangat luas di bidang hukum kesehatan. Dan siapa lagi kalau bukan kedua guru besar saya ini, Prof. Budi dan Prof. Agus. Dua-duanya adalah praktisi mediko-legal dan memang luar biasa sekali pengalamannya. Bisa dibilang beliau mungkin pionir lah di bidang mediko-legal di Indonesia. Jadi, selamat datang Prof. Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat tadi sudah sempat olahraga mungkin? Siap. Tidurnya cukup? Cukup. Kadang-kadang olahraganya dalam rencana. No, kopinya cukup? Cukup. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti diskusinya kita bisa kemana-mana. Maksudnya kemana-mana atau dalam topik malpraktik medis dan tantangan dalam pembuktian. Nah, langsung saja. Tanpa bak bibu lah, ini orang jago-jagonya di sini semua. Kita mau bahas semuanya nih. Kita mau bahas selengkap-lengkapnya tentang malpraktik medis dan bagaimana membuktikannya. Karena ada 2 perspektif pada hari ini, maka pada episode ini saya meminta dari 2 orang bidang mediko-legal, dari ilmu kesehatannya langsung, ilmu kedokterannya, dan langsung dari yang praktisi hukumnya. Nah, berbicara soal kejadian-kejadian di bidang medis nih, Prof, Bu. Orang tuh gampang banget bilang salah sedikit malpraktik. Salah sedikit malpraktik. Salah ngomong malpraktik. Salah suntik malpraktik. Oh, itu mungkin salah suntik. Oke lah, kita debatable lah. Tapi ini salah ngomong aja dibilang malpraktik. Salah gesture malpraktik. Jadi semuanya malpraktik gitu. Nah, sebenarnya dari perspektif, mungkin nanti ada perspektif medis, perspektif etika, mungkin perspektif dari hukum terutama ya. Malpraktik itu apa sih definisinya sebenarnya? Mungkin siapa dulu nih? Prof dulu atau Bu Ida dulu mungkin? Ya, Prof Agus langsung tuh. Prof Budi loh yang nunjuk. Baik. Jadi malpraktek medis itu artinya mal itu dalam arti buruk, praktek buruk ya. Tapi ini lebih banyak dimensinya adalah sosiologis. Jadi di situ kalau bisa kita lihat hubungan dokter dengan pasien khususnya itu adalah dari hubungan kepercayaan yang sesungguhnya dalam proses terjadinya hubungan kepercayaan tersebut ada gejolak-gejolak yang ada satu semacam perbedaan pandangan, itu satu. Tapi akhir-akhir ini masyarakat menginginkan adanya hasil, gitu. Nah inilah jadi dari awal ada satu perbedaan di situ. Tuh. Dan kedua adalah dengan era media sosial yang sekarang ini mudah memviralkan, sehingga yang namanya praktek buruk itu nggak dicerna, langsung diviralkan. Itu menjadi satu problem tersendiri. Nanti secara unsur-unsurnya mungkin Ibu Ida bisa menjelaskan, tapi dasar utama adalah masyarakat, pasien dalam hal ini merasa dirugikan. Ya, walaupun kita juga harus melihat dalam konteks yang keberimbangan, masyarakat juga memiliki kewajiban ya untuk katakanlah berkata jujur, ya dia menyampaikan apa keluhannya dan sebagainya itu secara apa adanya gitu kan. Dan disitulah letaknya masyarakat itu juga memiliki satu kepercayaan. Ya, jadi di lain sisi profesi tentu saja kedokteran dalam hal ini kewajibannya lebih banyak, termasuk dalam isu-isu gawat darurat. Dan itu salah satu fokus yang paling banyak adalah persepsi tentang kegawat daruratan versi masyarakat, pasien dalam hal ini versus versi dokter dalam hal ini. Apalagi kalau nanti dikaitkan dengan fasilitas pelayanan di klinik atau di puskesmas, itu menjadi lebih kompleks lagi. Nah ini jadi latar belakang malpraktek itu adalah mudah
diucapkan sekali lagi karena memang pasien mempersepsi dirinya menjadi korban. Di lain sisi dokter tadi sudah berusaha maksimum menjelaskan, tapi tahap-tahapnya akan sesuai dengan kompleksitas penyakitnya. Itu dari saya gitu. Selain secara teori juga ada pengalaman tuh di sana sepertinya. Tadi kita sudah dengar nih pendapat dari Prof. Agus dan memang sangat dalam sekali ternyata malpraktik itu berdasarkan teori ada, pengalaman ada, bahkan sampai ke sosiologinya juga ada dasar sosiologinya. Kalau Prof. Budi gimana, Prof? Ya, dilihat dari pandangan pasien itu agak lebih lain lagi nanti ya. Dia bisa melihat dari perilaku pemberi pelayanannya ya. Jadi bagaimana dia melakukannya. Yang kedua dia bisa juga melihat dari hasil akhirnya. Dari awalnya itu prosesnya dan kemudian dia lihat hasilnya. Puas nggak dia dengan layanan itu tadi? Itu juga jadi masalah sekarang soal puas dan tidak puas. Ini biasanya masalahnya bisa perkara medisnya, bisa perkara layanan non medisnya. Jadi itu kelihatan itu pun jadi masalah gitu ya jadi sekarang. Nah, belum lagi kalau kita melihat dari peralatan yang menunjang. Kalau kita sebetulnya ingin memberikan layanan sesuatu tetapi ada gangguan dalam pelaksanaan pengoperasian peralatan, itu juga bisa menjadi masalah gitu. Jadi kalau lihat seperti ini berarti kalau kita sebut kesalahan medis, itu sebenarnya kesalahan medisnya adalah kesalahan di bidang medis gitu. Tapi sebetulnya hal yang menjadi salahnya tidak hanya tenaga medisnya, tapi bisa faktor-faktor lain yang berlibat yang mengakibatkan layanan medis itu terganggu gitu kira-kira. Wah, ini Prof udah ngasih hint nanti ini buat yang berikut-berikutnya. Memang saya sudah tergelitik kayak mau nanya ke arah sana sebenarnya, Prof. Tapi nanti tahan dulu karena kita mau dengar dari Bu Ida dulu nih. Gimana Bu Ida? Oke, ya. Jadi sebenarnya secara hukum tidak ada ya definisi tekstual dalam undang-undang apapun apa sih malpraktek sebenarnya definisi ada, ya? Nggak ada. Sebenarnya itu karena kita terbangun oleh satu persepsi yang sudah dibangun oleh mungkin masyarakat dan media gitu bahwa yang namanya malpraktek itu adalah kelalaian atau praktek yang kurang tepat oleh seorang profesional. Dalam hal ini karena kita medis ya, profesional medis, dokter mungkin ya. Tapi sebenarnya itu seharusnya malpraktek bisa berlaku kepada semua profesi. Betul, sepanjang dia prakteknya ada kelalaian atau tidak tepat. Nah jadi memang jadi banyak persepsi akhirnya gitu. Nah mungkin kalau dalam hal medis biasanya memang salah satu penyebab terjadinya orang menganggap malpraktek itu ada perbedaan persepsi nih. Bahwa kalau dari sisi dokter bahwa dia melaksanakan upaya medis adalah sebagian dari upaya maksimal, upaya optimal bahwa dokter akan mengupayakan pengobatan secara optimal. Tapi kalau persepsi pasien datang ke dokter mintanya hasil, saya pokoknya datang ke dokter sakit sembuh. Nah ini perbedaan persepsi itulah yang akhirnya kadang-kadang membuat satu ada miss gitu. Nah ini makanya juga sebenarnya keterampilan komunikasi bagi dokter itu sangat menjadi penting karena memang ada perbedaan persepsi itu. Wow, jadi ini perspektifnya malpraktik secara hukum, secara mediko-legal, secara medis. Itu sebagai saya juga yang seorang klinisi yang praktek sehari-hari ya. Saya jadi benar ini dari pembicaraan 3 orang hebat ini saya jadi dapat insight baru nih soal malpraktik medis bahwa tadi ternyata bahwa malpraktik itu tidak ada definisi konteks tekstualnya sebenarnya. Dan semua profesi juga bisa saja malpraktik. Wah, itu luar biasa memang. Ini menarik nih untuk kita bahas lebih dalam lagi nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang tadi saya dengar tuh ada berbagai macam seolah-olah ada berbagai macam kriteria nih soal malpraktik ini. Tadi saya dengar ada masalah persepsi, hasil, upaya. Jadi bayangan saya jangan-jangan nih ada checklist nih untuk bisa menentukan ini malpraktik gitu. Apakah seperti itu, Prof. Bu? Sebelum ngomong checklistnya, komponen-komponen atau unsur-unsurnya, saya lebih mendasar lagi. Jadi kan hubungan kepercayaan tadi sebenarnya sejalan dengan yang menurut saya adalah trilogi ilmu kedokteran dalam prakteknya. Itu sebenarnya ada trilogi, yaitu pertama diagnosis,
kedua adalah terapi, ketiga adalah ini yang paling penting, prognosis. Ini hemat saya adalah sering diinterpretasi sebagai komunikasi. Padahal sebenarnya adalah dokter itu setelah dia mewawancara pasien penuh kejujuran dengan niat baik dan sebagainya, ya kan? Dia harus mengembalikan lagi dari 2 poin diagnosis dan terapi lagi, itu adalah ramalan ke depan untuk si pasien itu seperti apa. Nah, ramalan ke depan ini di dunia kedokteran itu kompleks, bukan sekedar komunikasi yang 2 arah saja, tidak, tapi komunikasi 2 arah yang penuh kepercayaan, dan di situ dokter dengan kelebihan keilmuan ya dan posisi dan juga pengalaman itu dia harus bisa mentranslate dan juga mengembalikan lagi kepada diri pasien. Jadi sebagai contoh, kalau dalam situasi emergency itu dengan situasi yang elektif itu berbeda komunikasinya, itu kan, sehingga disitulah letak kendor kencangnya dari satu komunikasi. Jangan-jangan banyak ditafsirkan oleh para dokter sebagai ilmu komunikasi yang biasa. Tidak. Itu. Jadi di situ adalah masuk ada unsur empati di situ, ya kan? Dan dia sekilas dokter itu dengan pengalaman yang ada, dia bisa lihat, oh ini pasien ini sejarahnya atau ramalan ke depannya akan seperti apa sih? Nah, di situ letaknya nanti masuk ke dalam doktrin-doktrin tentang informed consent. Tetapi pada awalnya inti dasarnya adalah satu kepedulian, itu yang penting. Untuk menjaga kepercayaan tadi adalah kepedulian hubungan dokter pasien itu sebagai bangunan moral agar fakta dari si pasien tadi, persepsi pasien, katakanlah dia bukan disease ya, dia adalah illness, penyakit yang dikonstruksi oleh masyarakat atau pasien itu sendiri, ya kan, itu akan mempengaruhi di situ. Nah, ini yang dari awal mestinya secara otomatis kalau dokternya udah pengalaman itu akan diadres dalam bentuk tadi anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang. Itu udah embedded di situ. Cuman karena anamnesis itu sulit dideskripsikan dalam tanda petik Pasiennya tadi, rame. nah, pasiennya rame dan sebagainya, shortcut. Nah, akhirnya semua dengan teknologi lalu akhirnya ke pemeriksaan penunjang. Ini yang kadang-kadang menjadi problem. Iya. Betul. Berarti ada unsur di situ. Tadi saya coba saya ini ya, unsur komunikasi itu ternyata bukan komunikasi yang ngobrol itu ya, Prof ya. Ada kepedulian tadi berdasarkan keilmuan dia, empati yang apa, dia ada kepedulian. Jadi itu ada komunikasi yang sangat individual, sangat kasuistik. Tiap orang berbeda, even yang datang dari saudara kembar itu bisa berbeda karena keluhannya berbeda. Error dalam melakukan komunikasi tadi itu, maka dampaknya bisa jadi error yang berkelanjutan. Oke, menarik nih. Prof Budi mungkin punya pandangan lain, Prof? Oke, saya mau melihatnya dari aja lah. Etika profesi yang sudah dibebankan dari sejak kita sekolah, itu harus kita patuhi itu ya. Di sana ada beberapa kewajiban. Di sana etika kedokteran itu atau kode etik itu sudah dibagi-bagi dalam beberapa kewajiban. Yang paling utama adalah di depan itu ada kewajiban umum. Itu di situ perilaku yang terbaiknya dokter itu harusnya dilakukan itu di sana ya. Dan ada beberapa hal yang tidak dibolehkan dilakukan gitu ya. Nah, itu yang pertama itu, dan itu kita bisa akan lihat nanti dengan tidak melakukan itu saja sudah bermasalah gitu ya. Yang kedua adalah kewajiban pada pasien. Nah, kewajiban pada pasien inilah yang kemudian bisa dirasakan oleh pasien. Kewajiban ini sudah dilakukan apa belum? Nah, masalahnya adalah kode etik kedokteran itu sosialisasinya belum cukup baik ya. Artinya belum sampai masuk ke dalam masyarakat pada umumnya. Yang kita lakukan selama ini adalah sosialisasi ke dalam. Ya, internal jadi ke lingkungan ya. Internal dokter. Ya. Betul. Akibatnya adalah belum tentu setiap dokter itu hafal dengan seluruh kewajiban-kewajibannya. Ya. Bahkan memahami seluruhnya aja mungkin beda-beda tuh. Bisa beda-beda, betul. Yang paling baik tentu kalau kita sering membacanya ya. Nah, tentu dalam praktek itu sulit kita mengharapkan ada orang yang membaca itu ya. Para dokter yang lebih sering adalah membaca keilmuannya, bidangnya sendiri, teknis medis yang
ke depan yang bagus untuk dilakukan pada pasien itu yang kayak apa. Itu yang akan lebih banyak dipelajari oleh mereka. Tapi yang bentuk yang tadi, kewajiban-kewajiban etis tadi, itu jadi mungkin agak terlupakan. Ya. Yang lebih bagus adalah kalau kode etik itu disosialisasikan tidak hanya internal, tapi eksternal juga. Jadi sehingga masyarakat itu paham betul apa yang seharusnya dilakukan oleh dokter pada umumnya, apa yang seharusnya dilakukan dokter terhadap pasien, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau itu mereka paham, maka mereka gampang mengoreksi para dokternya. Jadi, dok, bukannya harusnya secara etik nggak boleh gitu ya dok, misalnya gitu. Maka kalau itu sampai terucapkan oleh pasien, masalah buat kita ya. Berarti kita akan mengatakan, harusnya kita harus lebih hafal dari mereka sebetulnya gitu ya. Nah, sehingga hasil akhirnya yang tentu diharapkannya adalah seperti itu. Perilaku atau sikap para dokter itu menjadi ikut dengan kode etiknya tadi. Karena dia tahu betul orang lain mengawasinya gitu. Termasuk pasien dia ini dari ini. Itu kira-kira. Pak, Anda bisa lihat kalau kita melihat kemudian kita dikaitkan dengan malpraktek, maka dari kewajiban-kewajiban umum itu saja sudah harusnya kita sudah tahu ada masalah di sana kalau kita tidak melakukannya. Misalnya kita diwajibkan memberikan edukasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien. Nah, KIE. Kalau kita meleset saja tidak memberikan itu pandangan pasien sudah mengatakan, gua nggak diomongin sama sekali, kagak dikasih tahu, kagak ada diskusi sebelumnya dan seterusnya itu. Itu baru informasi edukasi ya, belum untuk melakukan tindakan. Kita kenal dengan informed consent itu lebih berat lagi karena akan dilakukan tindakan, informasi tadi jadi lebih intens lagi. Itu ada di kewajiban dokter terhadap pasien ya. Dan ini akan kelihatan sekali bahwa pangkalnya ada di sana sebetulnya. Kalau kita mengatakan di awal tuh kewajiban umumnya misalnya, salah satunya adalah kita wajib menerapkan praktek kedokteran itu dengan mengikuti berbagai standar kita, mengikuti etik profesi kita, dan kemudian juga harus sesuai dengan kebutuhan pasien, kebutuhan medisnya pasien. Jadi bukan ngarang sendiri atau kita yang akan menentukan sendiri. Saya bisa kok begini. Betul, jadi inilah kira-kira gambaran. Kita detailkan itu makin panjang, itu makin akan kelihatan kita sudahkah kita berpraktek dengan sesuai dengan etika kedokteran kita. Terima kasih. Wah, luar biasa. Buat seukuran dokter muda yang masih meniti karir seperti saya, mendengar dua masukan dari guru-guru saya sih, ini luar biasa banget ya, bahwa profesi dokter tuh ternyata mikirnya tuh harus sedalam itu loh. Rekan-rekan sekalian, sobat-sobat ABH sekalian, jadi jangan main-main dengan profesi kita nih. Nah, sekarang karena udah ada ahli hukumnya juga di sini, sebenarnya saya penasaran sih Bu, karena kan masyarakat tuh kan main ngomong aja, no viral no justice katanya. Rekam-rekam nih, malpraktek nih dokternya nih, malpraktek nih perawatnya nih. Padahal sebenarnya kan kriterianya apa sih secara hukum gitu loh. Saya sebenarnya melanjutkan dua prof yang di sebelah saya nih. Sebenarnya kalau secara tadi ya, secara definisi malpraktek tekstual kan gak ada ya, tapi secara praktek memang ada. Tadi yang sudah saya sampaikan, pertama pasti harus ada tindakan. Ada tindakan tuh bisa berupa tindakan medis apapun ya. Yang kedua harus ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Nah, bahwa tindakan itu dilakukan dengan lalai atau dengan tepat. Makanya tadi saya sampaikan bahwa definisinya adalah harus malpraktek itu praktek yang buruk itu tadi, bahwa ada yang lalai atau tidak tepat. Nah, dalam hal ini adalah mungkin tidak tepat dalam menerapkan SOP. Ya, ada lalai atau sengaja tidak menerapkan SOP dengan baik, tidak menjalankan etika secara profesional sebagaimana yang disampaikan Prof. Budi. Nah, itu bagian dari unsur yang juga seharusnya menjadi unsur malpraktek, tidak mematuhi SOP atau etika. Nah, yang ketiga harus ada unsur kerugian. Ya, jadi akibat tindakan itu ada kerugian. Kelalaian tadi ada kerugian yang diderita oleh mungkin dalam hal ini pasien atau keluarganya ya.
Nah, yang terakhir adalah bahwa yang namanya kerugian itu ada hubungan kausalitas ya. Kerugian itu harus berhubungan langsung dengan tindakan tadi. Oke, Nah, berhubungan ya, langsung ya. berhubungan bukan cocok langsung. logi ya. Lah, bukan bukan. cocok logi. Nah, kadang-kadang Oke. karena sering nih, tiba-tiba orang datang ke dokter sebenarnya mau berobat mata, nggak tahu gimana sampai rumah, kakinya luka, tuh dihubungin juga gitu. Padahal kan sebenarnya dia jatuh nggak juga akibat matanya dioperasi gitu. Nah ini kadang-kadang itu mereka membuat kausalitasnya ini yang kadang-kadang masyarakat asal tebak aja. Mumpung Betul. habis dari dokter, kalau ada apa-apa, Jangan-jangan karena itu. jangan Iya. karena itu. Nah, Iya. yang kedua juga sering terjadi nih. Tadi diingatkan juga bahwa ada hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh bukan hanya dokter, tapi juga pasien. Nah, misalnya nih, pasien udah dokter hari ini harus minum obat 3 kali sehari. Ya mungkin kalau dia nggak minum, masa akibatnya kalau ada apa-apa yang disalahin kita dokter juga. Jangan misalnya makan sesuatu dia makan ya kadang-kadang kan kita nih ya dokter nggak bisa ngontrol di rumah Iya, perawatannya seperti apa, tetapi selalu saja seringkali akibatnya ditimpakan ke dokter. Nah ini hal-hal yang seperti ini memang dari awal memang itulah pentingnya betul kata para Prof Budi, Prof Agus bahwa memang harus sering-sering para tenaga medis ini memahami SOP yang ada, yang berlaku. Mungkin dari asosiasinya, dari rumah sakitnya juga harus dibaca, juga harus dipahami. Seringkali lupa itu tadi. Etika juga harus dibaca. Apa sih etika saya berpraktek harus ngapain aja. Betul. Jangan sampai nggak dijalanin. Iya. Nah, ini sudah upaya optimal ternyata itu nggak terjaga. Ya itu juga akhirnya menjadi satu resiko bagi seorang tenaga medis nanti akan itu tadi risiko. Jadi menurut saya memang profesi seorang dokter, profesi medis itu tidak hanya yang diperhatikan hanya ilmu kedokteran, hanya ilmu kesehatan serta komunikasi, tapi juga tetap harus memperhatikan hukum karena ada akibat hukum yang melekat pada profesi seorang dokter. Iya. Apalagi era sekarang Iya, semua informasi terbuka ya Bu ya. Terbuka, Kita orang nggak sudah ada bisa salahnya. baca semua. Orang awam bisa belajar, siapa aja bisa belajar Iya. gitu. Kita tinggal cari biar Nyari di internet nih Iya. semua nih. jangan gitu. sampai mereka cocok logi juga gitu kan. Terus kiranya nggak paham apa-apa, wah repot kita. Padahal Yes. sebenarnya ada poin-poin tadi yang sangat baik. Iya. Dan sebenarnya saya juga sedikit mau menanggapi soal kepatuhan. Ya orang tua saja Bu, bapak, mama maaf ya di bawah-bawah ya. Kadang-kadang kalau dikasih 2 kali sehari obatnya, terus saya tanya udah minum obat belum? Belum. Loh, kok nggak minum? Kayaknya nggak enak obatnya lah. Anaknya dokter. Anaknya sendiri dokter. Kadang-kadang gini, antibiotik harus habis. Udah enakan, kok. nggak usah di. Betul juga sih Bu, Iya, betul. Berarti betul. memang ada unsur kewajiban dari pasien Nah juga itu mesti yang memang diperhatikan. harus juga dijelaskan secara rinci gitu bahwa kewajibannya apa sih pasien itu. Nah seringkali yang terjadi adalah pasien tidak terbuka dengan dokter, begitu ditanya apa punya sakit apa sebelumnya. Nah ini kadang-kadang juga menjadi terapinya kurang tepat padahal ada kesalahan lain yang dilakukan oleh pasien yang seringkali akibatnya menjadi dibebankan kepada si tenaga Oke. medis. Ini based on experience langsung nih, Sobat ABH. Jadi memang menurut saya juga ya informasi-informasi seperti ini nih kalau nggak ngikut di podcast ABH sayang banget loh. Harus mantengin terus sampai episode ke-100 kalau perlu. Amin. Sampai 100 ya, Mbak ya, Mas. Nah, sekarang ngebuktiinnya. Kan kadang-kadang orang ngebuktiin tuh main asal. Tadi saya bilang cocok logi ya, Bu ya, Prof ya. Begini kayaknya salah deh. Katanya sih ini begini harusnya, katanya sini. Jadi katanya banyak kan awam nih. Bahkan juga beberapa dokter juga sering kali saya dengar tadi di diskusi sejawat, misalnya ada kasus gitu ya yang kira-kira berkaitan dengan pasien yang mungkin nggak begitu tidak menimbulkan kerugian tapi salah menurut persepsi dia. Kamu kenapa begitu? Jadi malah diskusi yang bukan membangun tapi malah saling menjatuhkan karena dengan alasan nanti malah praktik. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi alat bukti atau bagaimana membuktikannya ada gak sih diatur baik secara medis maupun secara hukum? Mungkin Prof Budi dulu coba. Ada gak Prof kita tentang mana Prof? Ya, sebetulnya kan tadi dicontohkan tentang upaya seseorang dokter itu untuk mencegah suatu peristiwa buruk tadi ya. Jadi sebetulnya peristiwa buruk itu belum tentu atau udah pasti bukan sengaja gitu. Rata-rata adalah mungkin satu kelalaian yang disadari itu paling tinggi itu, kemudian baru kelalaian yang tidak disadari bisa juga ya. Jadi, tapi
at least kita bisa mengatakan bahwa kalau kita ingin melakukan pembuktian, maka kita harus melihat lebih dahulu sebetulnya apa sih yang dia harusnya mengerjakan atau dikerjakan oleh dia. Jadi pertama kalau kita bilang tentang lalai itu yang tadi kita sebutkan sebagai salah satu bentuk walaupun yang tersering di dalam kasus-kasus medico-legal tadi ya. Jadi tapi si kelalaian itu sendiri sebetulnya kita sebut lalai kalau ada 4 hal yang tadi yang kita biasa sebutkan ya. Kita punya kewajiban melakukan sesuatu atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Ya. Kemudian kita melakukan pelanggarannya dan kemudian pasien itu cedera atau dirugikan karena pelanggaran itu tadi dan ada hubungan kausal antara si pelanggaran itu dengan itu tadi. Jadi ini yang 4 ini harus terbukti semuanya baru kita sebutkan itu adalah kelalaian. Oleh karena itu di dalam praktek mau tidak mau untuk melakukan pembuktian kita mesti tahu lebih dahulu yang diwajibkan dokter itu apa aja itu. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa kelalaian atau kewajiban dokter tadi tidak hanya yang diatur di dalam PPK atau PPK itu pedoman praktik klinis atau sebenarnya bagian dari SOP ya sebetulnya. Bisa juga berupa pedoman nasional praktek kedokteran atau klinis ya, jadi PNPK tadi. Nah, bisa bentuk yang seperti itu. Tapi bisa juga kewajiban-kewajiban yang umum yang tadi sudah kita sebutkan di dalam kewajibannya dokter tidak yang ada diatur di dalam kode etik maupun kode perilaku yang diatur di dalam sebuah rumah sakit atau Fasiankesnya sendiri. Tadi. Kalau mereka sudah ada aturan-aturan itu, maka dia juga harus tahu bahwa itu pun harus dilaksanakan. Atau yang tidak boleh juga dia tidak sudah tahu itu juga nggak boleh dilakukan gitu. Nah, memang yang paling banyak kita perlu pembuktian di dalam persidangan apa aja deh. Persidangan di dalam penanganan pelanggaran etik atau pelanggaran perilaku di dalam Fasiankes itu sendiri jadi sidang internal itu. Biasanya kita menyebut sidang disiplin internal atau sidang etik juga boleh disebutnya. Bisa juga itu terjadi dalam yang lebih lingkup yang lebih luas, bisa di MKEK, bisa di MDP, Majelis Disiplin Profesi, atau mungkin ada di dalam pengadilan. Jadi semua itu hal-hal itu semua bahkan mau nggak mau kita akan membahas itu. Kewajiban dia melakukannya apa? Apakah kita lihat dari PPK-nya dalam penanganan itu dia ikuti enggak. Maka kita lihat itu yang harus kita lihat itu dan kita menilainya dari mana kita lihatnya. Tentu kita bisa melihat bahwa apa yang seharusnya dilakukan itu merupakan dasolonnya ada di dalam standar-standar tadi atau pedoman-pedoman tadi. Sedangkan apa yang dia sudah lakukan itu ada tercatat di dalam rekam medis. Sign-nya kan itu. Nah itu terlihat di dalam rekam medis. Nah itu yang akan kita bandingkan. Apa yang ada di dalam rekam medik tercatat, apa yang seharusnya dilakukan ada di dalam standar. Oleh karena itu dia harus tahu bahwa semakin bagus rekam medik kita, maka semakin bagus defense dia ya. Karena dia bisa membuktikan semua apa yang saya lakukan ini loh, sudah tercatat semua itu. Apalagi zaman sekarang, catatan itu terletak dalam bentuk rekam medik elektronik yang cukup bagus dan makin lama kita akan makin membuat sedemikian rupa bahwa PPK-nya pun akan dibuat digital. Di dalam rekam mediknya itu sudah embedded di sana ya. Sehingga kalau kita menangani kasus katarak misalnya, soalnya bidangnya beliau kan. Nah, maka dia sudah lihat begitu ketika diagnosanya itu sudah akan diarahkan itu apa aja yang harus dia kerjakan segala macam sudah ada itu. Nah, itu akan makin bagus ya kalau semua sudah seperti itu. Alat bantunya sudah sedemikian cukup lah. Nah, saya kira itu nantinya akan menjadi kalau kita bilang tentang pembuktiannya
semua akan mengarah ke sana ya. Iya, iya. Membandingkan antara rekam medik hasil kerja kita sendiri yang betul-betul terlakukan dan tercatat dibandingkan dengan standarnya tadi. Nah, itu sudah bisa mengambil membuktikan tentang satu tadi, adanya kewajiban melakukannya dan kemudian ada nggak pelanggarannya tadi. Nah, tentu makin lama makin banyak karena kita juga habis itu harus membuktikan yang adakah itu cederanya betul nggak, causal shape-nya antar cedera itu akibat itu selama itu akan makin ada, tapi nanti akan dibahas sendiri oleh Anda sendiri kan nanti kan. Ya, tadi sudah lengkap dari Prof Budi karena saya sudah dicowel sedikit, nanti urusanmu tuh untuk jelasin yang berikutnya. Wah, kalau gitu saya minta bantuan dulu deh. Mungkin Bu Ida bisa nambahin apa enggak, Bu? Soalnya saya masih anak-anak kemarin sore saya untuk soal medico legal ini. Mungkin Bu Ida lebih pengalaman bisa menjelaskan. Ya, melanjutkan beliau kan, beliau sudah menceritakan panjang lebar nih. Saya sebenarnya melanjutkan beliau ya. Sebenarnya dari sisi konsep pembuktian secara umum kan sebenarnya bukti itu ada beberapa jenis ya. Satu mungkin pembuktian tertulis. Dokumen. Nah, tadi beliau menceritakan bahwa dalam praktek kedokteran, praktek medis itu ada namanya rekam medis. Makanya karena itu salah satu bukti penting bagaimana dokter itu harus menuliskan apa yang dilakukan, apa yang dinasihatkan, apa yang menjadi PR pasien itu harus dicatat lengkap sehingga itu menjadi tadi backup bagi seorang dokter bahwa yang bersangkutan telah menjalankan kewajibannya dengan baik, menerangkan sesuatu kepada pasien secara gamblang, memberikan pilihan-pilihan, resiko medis. Nah, ini kadang-kadang soalnya tuh masyarakat itu tidak bisa membedakan mana kelalaian medis dan mana resiko medis. Nah, ini mungkin juga untuk bisa menghilangkan potensi di situ ya harus dijelaskannya secara lengkap. Nah, itu memang harus tertulis di rekam medis sehingga itu nanti bisa menjadi bukti bagi para dokter untuk naudzubillah ada terjadi apa-apa itu kita sudah punya backupnya. Itu mungkin salah satu bukti dari bukti tertulis yang dokumen yang dimiliki oleh dokter. Termasuk nanti misalnya pasien pulang ada resume medis yang dikasih, itu juga bagian dari yang harus diperhatikan. Karena salah nulis alasan pulang, itu bisa jadi repot juga. Iya, betul. Yang kedua mungkin saksi orang. Nah, ini juga satu yang menjadi persoalan tersendiri karena apa? Dokter sama pasien di ruangan yang tertutup kan rata-rata praktek. Nah, jadi kan pasti juga karena ada kerahasiaan pasien, tidak boleh ada kamera mungkin dalam ruangan praktek. Nah, satu bilangnya saya dilakukan suntik, yang satu bilang enggak. Nah, ini kan juga saksi yang memang kecuali ya biasanya memang ada pasien yang ada saudaranya nemenin. Ya, tapi kan pasti juga tahu. Pasti ya pihak pasien sama keluarganya juga pasti. Dokter ada perawat ya. Ada saksi perawat. Jadi saksi juga bagian juga yang menjadi salah satu bukti, alat bukti. Yang kedua mungkin kalau ada benda-benda tertentu yang dipakai ya mungkin juga alat suntik segala macam yang infus segala macam itu kan juga bagian dari alat bukti. Keterangan ahli itu hal yang penting bagi dunia medis ya. Karena apa? Karena kan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan dan ilmu yang spesifik yang tidak mudah bagi orang awam memahami. Nah, makanya penting bagi seorang dokter itu bisa membahasakan dengan bahasa yang sederhana, menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dengan bahasa awam sehingga masyarakat tidak salah persepsi. Nah, ini juga bagian penting. Jadi, itu juga yang harus diperhatikan gitu. Karena apa? Yaitu tadi ilmu kesehatan, ilmu kedokteran adalah ilmu yang sangat spesifik yang tidak mudah dipahami oleh orang umum, termasuk bahasa-bahasanya kadang-kadang kita sulit gitu memahami. Nah, itulah makanya keterangan ahli dalam perkara malpraktek, perkara medis itu menjadi sangat penting karena harus bisa menjelaskan ya dari sisi seorang ahli yang independen. Karena kan bukan dari sisi pasien, bukan juga dari sisi dokter ya, bahwa independen secara keilmuan ya. Ilmunya seperti ini, keilmiahnya seperti ini. Nah, itu yang menjadi juga salah satu penting yang harus ada ya, karena untuk menjelaskan kepada mungkin aparat penegak hukum, hakim atau polisi atau jaksa atau siapapun ya, termasuk pada masyarakat umum bisa memberikan jalan keluar dengan sebagai ahli independen yang menjelaskan secara ilmiah. Nah, itu juga penting gitu. Nah, inilah makanya juga
jangan sampai karena komunikasi atau menjelaskannya tidak dengan bahasa yang sederhana, kemudian menjadi salah persepsi gitu. Nah itu juga Ya. jadi hal penting. Jadi itu tadi saya menarik loh Bu, ada lalai sama resiko medis. Iya. Kalau ini ya, karena saya praktisi sehari-hari loh, saya dokter klinisi gitu ya. Bayangan saya, resiko medis itu sudah otomatis saya omongin. Bayangan saya, Iya. resiko medis sudah otomatis saya omongin. Nanti Bu, kalau kejadian tuh, kalau tidak dioperasi akan begini. Kalau dioperasi begini resikonya, gitu. Bayangan saya lalai itu adalah kalau misalnya saya salah gunting, sana gitu, saya salah injeksi, saya salah masukin. Tapi kok ada beberapa kasus di mana saya berpikir ini sebuah kelalaian, tapi ternyata itu masuk ke kategori risiko medis loh ini, gitu. Itu gimana komunikasiin ke pasiennya gitu? Sebenarnya itulah yang dari awal selalu saya ingatkan gitu, bahwa memang harus dijelaskan bahwa memang itu adalah posisi yang berbeda. Bahwa resiko medis yang misalnya nih tiba-tiba orang operasi dibuka terus tiba-tiba ada emboli meninggal, itu kan resiko medis yang sebenarnya dokter juga tidak pernah mengira bahwa itu akan terjadi. Itu kan kadang-kadang terjadi ya, orang operasi mungkin pembuluhnya ya ada kegumpalan darah ya, itu kan itu yang mungkin juga harus dipahamkan. Nah, sementara masyarakat itu selalu menganggap bahwa harapannya kan dia sembuh tadi. Karena pasien datang ke dokter, ke rumah sakit, bahwa saya sakit karena mencari kesembuhan. Kalimatnya mencari kesembuhan. Saya biar sembuh. Nah itu nah akhirnya kalau misalnya tidak sembuh, apapun yang terjadi dianggap sebuah kelalaian karena harapan dia sembuh. Harapannya bukan upaya tapi kesembuhan. Nah, ada kalau hasilnya tidak sesuai yang dia harapkan, dianggapnya itu semua adalah akibat kelalaian dari tenaga medis yang bersangkutan gitu. Padahal nah sebenarnya- makanya itu tadi SOP harus dijalankan Iya, dengan baik, segitu pencatatannya banyaknya ya. harus rapi, ya harus dengan ketelitian itu tadi. Itu perlu keterampilan lain yang harus dimiliki oleh tenaga medis untuk tetap berpraktek secara profesional tenaga medis. Berarti ini buat saya sendiri nih, mungkin saya juga mewakili sejauh sekalian yang masih berpraktek klinik gitu ya, masih aktif berpraktek, aktif operasi, aktif bertemu dengan interaksi dengan pasien. Ini poinnya banyak banget nih, berharga sekali nih. Jadi sayang banget kalau nggak ikutin podcast kita nih, karena dari sini aja, dari pendapat dua perspektif ya, dari hukum dan juga dari bidang medik sendiri, saya bisa ngelihat bahwa sebenarnya kayaknya yang namanya rekam medis itu nggak boleh main-main ya. Gak boleh main-main gitu. Gak boleh. Saya boleh nambahin. Boleh. Jadi gini. Jadi risiko medis itu sebenarnya kan dalam satu tindakan apapun itu karena pasien itu kondisi tubuh kita ini selalu berubah. Oke. Perubahannya itu apakah karena alamiah, karena perjalanan penyakitnya, atau karena memang satu upaya terapi atau tadi upaya kelalaian tadi. Sehingga tolok ukurnya adalah PNPK, PPK, dan SOP. Gitu ya. Jadi kalau di MDP itu kan ada standar pelayanan, standar profesi yang di sini terkait masalah etik dan juga SOP. Kalau sesuai dengan SOP terjadi satu kejadian itu masuk di dalam satu risiko medis. Kalau tidak sesuai dengan SOP itu masuk ke kelalaian. Itu yang paling gampang. Paling gitu. gampangnya, Gitu. ya. Walaupun mesti dicek lagi yang ada definisi yang lain. Nah, di sini letaknya dalam proses pembuktian. Kalau hemat saya perlu dipahami tentang pengertian mediko-legal. Mediko-legal itu beda dengan hukum kedokteran. Oke, jadi untuk beda. Mediko-legal itu tadi hemat saya adalah trilogi diagnosis, terapi, dan prognosis itu, untuk menyelesaikan kasus. Kalau hukum kedokteran itu adalah asas-asas hukumnya sendiri. Misalnya contoh praduga tidak bersalah, harus prosedural dan sebagainya, itu untuk menyelesaikan satu kasus. Jadi bisa ketemu di tengah. Nah, konteksnya tadi, karena saya orang forensik, nanti Prof Budi juga bisa melihat. Kita ini adalah produsen alat bukti. Tadi yang Bu Ida bilang, bukti visum itu adalah sejalan dengan rekam medis. Kedua adalah bukti ahli di persidangan. Nah, mediko-legal itu dulu konotasinya adalah untuk KUHP saja, yang mediko-legal sempit. Tapi sekarang berkembang menjadi perdata, hukum administrasi negara, malah bahkan juga mungkin hukum tata negara, selama berkaitan dengan tadi menerapkan diagnosis,
terapi dan prognosis yang bukan hanya pada individu tapi juga pada masyarakat. Jadi pengertian ini memang khas untuk kedokteran. Jadi pengertian diagnosis, terapi dan prognosis apalagi ini adalah pintu celah sangat terbuka, bukan hanya kepada masalah hukum aja, tapi masalah sosiologi, budaya dan sebagainya itu bisa. Tapi yang paling mengkristal adalah hukum. Tapi hukum ketika ada sosiologinya, masa nggak kita address juga sosiologinya? Ya, jadi misalnya contoh budaya masyarakat di pedesaan nggak cuci tangan misalnya, atau petani yang dia langsung ke tanah akhirnya kecacingan dan sebagainya, itu kan harus kita address juga. Ya kan? Aspek lainnya yang kita pelajari di public health, kesehatan masyarakat. Jadi medical legal itu luas, gitu ya. Ini supaya ada pemahaman baru lah di situ. Ya, menarik. Ya, ini kepala ngebul udah nih. Kopi mana kopi nih? Ngebul banget Pak. Karena ilmu semua nih, daging semua kalau kata anak Gen Z sekarang. Jadi memang ini kalau kita bicara soal malpraktek sehari juga nggak cukup. Malah pun bisa berhari-hari diskusinya gitu. Tapi karena mungkin kita di hari ini sudah ketemu dengan praktisi baik itu di bidang medisnya dan juga di bidang hukumnya, mungkin kita bisa mendapatkan pesan-pesan saripati yang paling penting nih untuk terutama buat ya anggap sajalah saya mewakili semua dokter-dokter yang lagi meniti karir nih Prof, Bu, supaya kami lebih berhati-hati tuh terkait dengan malpraktik, terkait dengan tadi kita bicara soal alat bukti, terkait dengan bahkan sampai ke aspek sosiologi kita. Kasih dong pesan-pesan buat kami semua nih supaya kami juga jalannya tuh bener gitu loh. Boleh. Di ladies first kalau ini kasih pesan ya. Dari Ibu dulu. Oke deh. Jadi mungkin tadi diskusi kita sebenarnya masih banyak, kalau mau diskusi lagi masih panjang. Cuman karena waktunya habis, saya cuman menyampaikan satu, bahwa seorang dokter, tenaga medis jangan takut dengan hukum. Karena apa? Sebenarnya adanya hukum itu memberikan rambu-rambu kepada tenaga profesional manapun termasuk dokter untuk bekerja lebih aman. Sehingga kalau kita mentaatin aturan, mentaatin prosedur yang ada, insya Allah akan terlindungi dari segala macam yang tidak kita inginkan, termasuk tuntutan dari pasien. Luar biasa. Terima kasih Bu Ida. Jadi ini masukan buat saya nih. Oke. SOP. Oke, siap. Bagaimana Prof? Mau Prof Budi dulu atau Prof Agus dulu? Diputar balik. Kalau Ibu tadi sudah menyarankan tertentu keadaan apa aja yang harus kita lakukan, tentu saja kita juga bisa memberikan saran juga yang kurang lebih searah gitu ya. Jadi yang pertama, yang pentingnya adalah kita itu menyiapkan apa yang seharusnya kita kerjakan. Jadi kewajiban-kewajiban kita itu apa aja sih. Nah, faktanya adalah kita itu baru memiliki PNPK yang sangat sedikit, masih terbatas. Baru kalau nggak salah belum sampai 100. 80 pun belum gitu ya. Jadi angka ini masih terlalu jauh dari yang diinginkan. Memang kemudian kita mengatakan kita maunya standar yang dipakai itu adalah PPK nanti, yaitu yang diberlakukan di Fasiankes, di rumah sakitnya. Cuma masalahnya adalah sekarang ini bisa terlihat bahwa PPK itu jauh sekali variasinya ya. Yang ada di tingkat Fasiankes yang sangat excellent sekali itu ada, tapi juga ada Fasiankes yang masih sederhana ya. Jadi baik berasal dari kompetensi SDM-nya maupun kompetensi peralatan sarana prasarana dan peralatan medisnya. Jadi itu semua memang undang-undang kita itu dulu menyebutnya seperti itu karena kita tidak yakin bahwa dalam waktu yang pendek atau sebetulnya relatif pendek, mestinya sih kita sudah bertahun-tahun ya, dari 2004 Undang-Undang Praktek Kedokteran, sekarang itu sudah 25 tahun sebetulnya. Mestinya sih kita berharap 20 tahun ya. Kita berharap itu kita sudah mencapai cukup jauh gitu ya. Tapi sampai sekarang ternyata faktanya
standar itu belum sampai seluruhnya ada ya. Kalau kita lihat di rumah sakit, di tingkat rumah sakit juga kurang lebih ya. PPNPK udah gitu kerjaannya pusat ya. Dan kemudian di PPK, di tingkat Fasiankes itu juga masih kurang ya. Dan kita bisa paham bahwa kalau nggak ada PPK, terus apa yang diperoleh para dokter untuk bisa mencapai perlindungan hukum? Nggak ada Pak, karena standar itulah yang akan kita acu untuk melihat apakah dokter sudah melakukan pelayanan tadi sesuai dengan standar. Nah, standarnya itu yang harus kita pandai-pandai melihat itu. Jadi tentu saja intinya adalah marilah kita bersama-sama membuat sebanyak mungkin atau selengkap mungkin PPK di Fasiankes, tempat kita kerja ya. Karena itulah satu-satunya yang paling penting untuk digunakan sebagai batu uji untuk apa yang kita lakukan itu udah benar apa enggak gitu. Saya kira itu, dan yang lain nanti kita buktikan pada waktu kita diskusi yang lain. Ya, terima kasih Prof. Budi, pesan-pesannya luar biasa dalam ya. Jadi kalau nggak ada PPK-nya, ya dibuat dong PPK-nya. Semangat dong membuatnya, karena itu toh juga untuk keamanan dokter sendiri. Nah, Prof. Agus gimana Prof? Jadi bicara malpraktek itu kita harus ingat ada beberapa singkatan yang saya coba perkenalkan. Pertama, kita harus kembali ke kitohnya ya, bahwa PPP PKP ya, pangkal-pangkalnya pengabdian profesi demi kemanusiaan dan peradaban. Itu satu. Kedua, kita mesti melihat pasien di depan itu, keselamatan pasien ya, itu doktrinnya kan patient safety dan patient centered care. Tapi terjemahan yang populernya adalah bila pasien itu adalah ibu kandung saya, BPIKS. Nah, yang ketiga adalah pasien yang di depan itu bukan cuma makhluk biomedik, tapi makhluk BPSSK, bio, psiko, spirito, sosio, kultural. Nah, jadi manusia itu kompleks dan dia harus dihargai gitu, dan dijaga keselamatannya. Intinya gitu. Terima kasih. Wah, sih saya jadi inget kuliah waktu zaman saya S1 dulu nih. Diajarin itu banyak singkatan-singkatan, maksudnya oh iya ini kayak dulu diajarin yang bener Prof. Ya, jadi ini insight yang sangat baik dari kedua guru besar ya, guru-guru saya juga dulu dan sampai sekarang masih jadi guru saya di bidang untuk memahami medical legal, dan juga saya mendengar dari Bu Ida nih luar biasa insight-nya. Dan mungkin sobat ABH sekalian, episode 6 boleh berakhir, tapi semangatnya tidak boleh berakhir. Jadi semangat tadi yang udah dijelaskan oleh para narasumber ini luar biasa tentang poin-poin pembuktiannya, bagaimana mempraktekkan supaya kita aman, bagaimana kita harus menjaga diri kita secara personal, harus siap memberikan yang terbaik kepada pasien kita. Saya rasa itu harus dipegang teguh oleh sobat ABH sekalian. Dan mungkin juga sobat ABH yang mungkin mau juga belajar lebih dalam, walaupun bukan orang medis gitu Prof ya, doa Bu ya, boleh juga loh untuk kita berdiskusi. Nanti ada di kolom chat, mungkin nanti mau silakan bertanya, boleh. Nanti mungkin admin kita juga coba menanggapi. Kalau seandainya pengen belajar juga nggak masalah kok, kita terbuka untuk semuanya, karena itu bagian dari tugas kita tadi, mengedukasi kepada masyarakat juga. Jadi sobat ABH sekalian, kita akan mengakhiri episode 6 ini, dan semoga semuanya memberi manfaat, dan juga bukan cuma buat saya saja, tapi buat pemirsa dan juga buat masyarakat awam yang juga menonton ini, semoga ini memberikan manfaat yang baik. Terima kasih Bu Ida, Prof Budi, Prof Agus. Terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri, kita mau dadah dulu sana. Bye.